Halo guys, welcome to Aniflu, channel yang membahas tentang hewan dan juga tumbuhan. Di video kali ini kita akan membahas tentang yak. Yak merupakan hewan mamalia pemama biak yang berkerabat dekat dengan sapi dan banteng. Mereka banyak ditemukan di daerah pegunungan tinggi Tibet dan Himalaya. Karena tinggal di dataran tinggi beriklim ekstrim, yak punya beberapa adaptasi spesial yang membuat mereka jadi salah satu mamalia paling tangguh di dunia. Salah satunya bisa dilihat dari tampilan bulunya yang super lebat. Lalu apa saja fakta di balik hewan yak? Yuk tonton video ini sampai habis. Yak yang juga dikenal sebagai sapi tartari, sapi pendengus atau lembu berambut adalah spesies sapi peliharaan berbulu panjang yang ditemukan di seluruh wilayah Himalaya. Fakta menarik, yak terdiri dari dua spesies, yakni yang liar atau Bos mutus dan yak domestik atau Bos grunians. Perbedaan mereka langsung terlihat pada ukuran. Yak liar cenderung lebih besar daripada yak yang sudah dijinakkan. Rata-rata yak liar jantan bisa memiliki bobot lebih dari 900 kg, sementara yak domestik jantan berbobot 300 sampai 500 kg saja. Yak domestik banyak ditemukan di padang rumput di berbagai wilayah, mulai dari wilayah Himalaya, dataran Tibet, Myanmar, Tiongkok sampai Mongolia dan Siberia. Sementara yak liar bisa kamu temukan di Tibet Utara, beberapa provinsi Tiongkok, dan India. Yak liar lebih suka tinggal di daerah rerumputan dataran tinggi tanpa pohon. Kerap kali mereka ditemukan di wilayah pegunungan. Yak liar bisa bertahan hidup di ketinggian 20.000 kaki atau sekitar 6.000 meter. Pada ketinggian ini tentu saja iklimnya sangat dingin. Sistem pencernaan mereka mencerna makanan pada temperatur 40 derajat Celcius, sehingga nggak perlu khawatir metabolisme bermasalah sekalipun cuaca sedang dingin-dinginnya. Mereka justru akan mengalami overheat atau temperatur sekitar naik di atas 15 derajat Celcius. Yak punya kapasitas paru-paru 3 kali lebih besar dari sapi biasa. Mereka juga punya lebih banyak sel darah merah dan berukuran lebih kecil. Hal ini meningkatkan kemampuan darah untuk mengangkut oksigen lebih banyak dan lancar. Oleh karena itu, mereka bisa bertahan hidup di dataran tinggi dengan tingkat oksigen rendah. Yak memiliki dua lapisan bulu. Bulu bagian luar cenderung tebal dan panjang, sementara bulu bagian dalam tumbuh rapat. Hampir semua area tubuhnya tertutupi bulu. Mereka juga memiliki kelenjar keringat yang lebih sedikit sehingga memungkinkan mereka bertahan hidup di cuaca dingin ekstrim lebih baik. Mengejutkannya, yak liar bisa menerjang badai salju dengan temperatur di bawah minus 40 derajat Celcius. Yak sering dimanfaatkan manusia untuk mengangkut barang naik turun pegunungan. Mereka juga penghasil daging dan susu. Dari susunya pun bisa diolah kembali menjadi keju hingga yogurt. Daging yak termasuk rendah kolesterol dan kaya asam lemak omega 3. Selain bagus untuk kesehatan, daging yak juga ramah lingkungan karena mereka tidak makan sebanyak sapi. Bulu lebat mereka juga kerap dimanfaatkan untuk menghasilkan pakaian hangat yang super lembut, bahkan dengan kualitas menyaingi kasmir. Selama berabad-abad, orang Tibet menggunakan kotoran yak untuk dijadikan bahan bakar tungku perapian mereka. Biarpun terkesan hemat dengan memanfaatkan apapun yang ada karena di dataran Tibet tidak tumbuh pohon, kebiasaan ini ternyata berbahaya bagi lingkungan. Beberapa studi menunjukkan kalau pembakaran kotoran yak di Tibet diduga menghasilkan sekitar 1.000 ton karbon hitam tiap tahunnya, yang berkontribusi pada penyebab kedua terbesar pemanasan global. Efek ini terlihat di wilayah Himalaya yang iklimnya menghangat hingga 3 atau 5 kali lebih cepat. Dulu yak liar banyak ditemukan hidup berkeliaran di daerah Tibet. Kini Uni Internasional untuk Konservasi Alam menaksir angka populasi yak liar hanya kurang dari 10.000 ekor. Penurunan angka ini disebabkan oleh perburuan liar, kawin silang dengan yak domestik, hingga kehilangan habitat alaminya. Kini populasi yak liar masuk dalam kategori vulnerable atau rentan mengalami kepunahan. Itulah tadi sedikit fakta menarik tentang yak. Seru bukan belajar tentang hewan? Nah, kalian baru tahu yang mana nih? Komen ya, sampai jumpa lagi. Bye-bye.
dan yak domestik atau Bos Gruniens, dan yak domestik atau Bos Gruniens. Yak domestik banyak ditemukan mulai dari wilayah beberapa provinsi tiap